Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 42. Apakah aku dicoret dari kualifikasi penilaian? Luo Xiu juga tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa tokoh keluarga Zhang begitu tak tahu malu sehingga dia akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk berurusan dengannya. Zhang Luliang, kamu bertindak terlalu jauh, teriak pemimpin Balai Seni Bela Diri Qing Yun dengan marah dan ekspresi yang berubah. Saat pemimpin Balai Seni Bela Diri Qing Yun, yang setengah langkah ke tingkatan pemurnian ilahi, berbicara, auranya yang mengesankan menyebar, membuat para kandidat di dekatnya merasa sesak. Meskipun kekuatannya sedikit lebih lemah, Luliang memiliki kekuatan yang sama dengan pemimpin Balai Seni Bela Diri Qing Yun sebagai pelayan divisi non-inti. Selain itu, dia tidak peduli tentang apa yang akan dilakukan oleh pemimpin Balai Seni Bela Diri Qing Yun dengan dia sebagai kepala pemeriksa penilaian kali ini. Saya adalah ketua penguji penilaian. Apakah Anda akan mempertanyakan keputusan saya? Cibir Luliang. Kenapa kamu mendiskualifikasi Luo Xiu? Tanya pemimpin Balai Seni Bela Diri Qing Yun dengan marah. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Luo Xiu berada di alam laut energi tingkat kedua, tetapi dia menggunakan cara khusus untuk merangsang kekuatan alam laut energi peringkat ketiga, yang sama saja dengan curang, tidak bermoral. Omong kosong, wajah pemimpin Balai Seni Bela Diri Qing Yun berubah pucat. Itu karena Luo Xiu telah menguasai teknik kultivasi yang murni, energi vitalnya lebih kuat dan murni daripada kultivator lain di tingkatan yang sama. Apa yang terjadi padanya bukanlah peristiwa yang tidak biasa. Teknik kultivasi yang murni, banyak kultivator seni bela diri yang datang untuk berpartisipasi dalam penilaian terkejut dan memandang Xiu dengan sedikit iri. Itu karena teknik kultivasi yang murni terkenal sulit untuk dikuasai, hanya 1 atau 2 kultivator di Kabupaten Naga Awan yang bisa bertahan selama bertahun-tahun. Banyak kultivator mengangguk setuju. Luo Xiu adalah seorang kultivator di tingkatan lautan energi tingkat kedua. Jika dia telah menguasai teknik kultivasi yang murni, dapat dimengerti jika dia memiliki energi vital dan basis kultivasi yang sama kuatnya dengan seorang kultivator di tingkatan lautan energi peringkat ketiga. Luliang mendengus sinis, matanya bersinar. Jika hanya dengan omongan aku tidak mempercayai Luo Xiu telah menguasai teknik kultivasi yang murni, aku harus memeriksanya sendiri. Begitu kata-kata itu keluar dari bibir Luliang, penonton kembali heboh. Tabu bagi seorang kultivator seni bela diri untuk meminta orang lain memeriksa meridian dan titik akupunturnya, bidang eliksir, dan lautan energinya karena semua rahasia kultivasinya akan terungkap dan bahkan hidup. Ekspresi Luo Xiu berubah seketika karena dia tidak pernah menyangka Luliang akan membuat permintaan seperti itu. Luo Xiu tentu saja tidak setuju. Itu akan membuatnya bermasalah jika Luliang menemukan cakram dunia hidup dan mati di bidang eliksirnya. Selain itu, Luliang bisa mempermainkannya dan bahkan membunuhnya dalam proses dengan basis kultivasinya sebagai guru besar bela diri bawaan tingkat ke-9. Tak seorang pun akan setuju jika musuh menjelajahi rahasianya tanpa syarat. Pada saat itu, Luliang bergerak cepat dan muncul di depan Luo Xiu. Dia berkata dengan suara dingin, "Aku ingin melihat apakah kamu telah menguasai teknik kultivasi yang murni atau tidak." Reaksi pertama Luo Xiu adalah mundur. Tetapi aura tirani dari Grandmaster bela diri bawaan tingkat ke-9 membekukannya di tempat seolah-olah udara di sekitarnya sedang diperas. "Sialan kamu membalas dendam padaku dengan menyalahgunakan kekuatanmu," gerutu Luo Xiu. Dia kemudian meminta bantuan kepada pemimpin Balai Seni Bela Diri Qing Yun dengan mengalihkan pandangannya ke arahnya. "Berhenti!" Suara wanita tiba-tiba terdengar pada saat itu. Semua orang mengikuti suara itu dan melihat seorang wanita masuk melalui pintu depan. Mata semua orang menjadi cerah ketika mereka melihat wanita ini. Namun, keheranan tertulis di seluruh wajah Luo Xiu. Wanita itu mengenakan gaun putih dengan rambut panjang menutupi bahunya. Kulitnya seputih batu giok, khususnya, batin dan sikap sucinya membuat semua orang tercengang. Dia berjalan perlahan, ditemani oleh 2 pelayan di sisinya. Saya bisa bersaksi bahwa Luo Xiu memang menguasai teknik kultivasi yang murni. Melihat wanita berbaju putih di depannya, Luo Xiu terkejut. Itu adalah Lu Mengyao, mantan guru di Balai Seni Bela Diri Qing Yun. Saat Luliang melihat Mengyao, dia menarik tangannya yang hendak meraih Luo Xiu dan menyapanya dengan hormat. "Senang bertemu denganmu, Nona Mengyao." Pada saat yang sama, para ketua Balai Seni Bela Diri dari 18 kota semuanya berdiri dan memberi hormat kepada Lu Mengyao. Melihat adegan ini, Luo Xiu dipenuhi keraguan di hatinya. Dia bertanya-tanya, apa identitas Mengyao di gerbang kebebasan? "Tuan Zhang, saya bisa bersaksi untuk Luo Xiu.
Apakah Anda punya masalah dengan itu? Ini, Lu Liang mengerutkan kening, wajahnya memerah karena malu. Tentu saja tidak, namun, aku yang bertanggung jawab atas ujian masuk. Aku khawatir aku akan gagal memenuhi perintahnya jika aku tidak bisa menanganinya dengan adil. Maksudmu campur tanganku mempersulitmu, kata Lu Mengyao dengan dingin. Tidak, saya tidak berani, jawab Zhang Luliang sambil menundukkan kepalanya. Kalau begitu, biarkan aku lihat bagaimana kamu menanganinya dengan tidak memihak. Luo Xiu memang menguasai teknik kultivasi yang murni, kata Lu Mengyao perlahan. Kemudian, seseorang membawakannya meja dan kursi sehingga dia bisa duduk dan menonton ujian masuk. Ekspresi wajah Zhang Luliang menjadi masam. Dia tidak menduga Lu Mengyao, yang baru saja kembali, turun tangan saat ini. Dia tidak peduli dengan pemimpin Balai Seni Bela Diri Qing Yun, tapi dia tidak berani mengabaikan Lu Mengyao. Dia berpikir, dasar bocah, kamu beruntung karena Putri Tuan Besar membantumu mengatasi ini. Zhang Luliang memelototi Luo Xiu dengan enggan. Sejauh yang dia tahu, Lu Mengyao telah tinggal di kota awan selama beberapa tahun. Berhubung Nona Mengyao bersaksi untukmu, aku akan menganggapmu lulus tes basis kultivasi, kata Zhang Luliang tak berdaya. Luo Xiu, 14 tahun, seorang kultivator di alam laut energi tingkat kedua, 8 poin. Skor 8 poin tidak tinggi, tetapi memuaskan semua orang. Tidak ada yang keberatan. Ujian masuk berlangsung. Luo Xiu berdiri di tengah kerumunan dan menatap Lu Mengyao yang tersenyum padanya. Siapa wanita ini? Bahkan kepala pemeriksa menunjukkan rasa hormat padanya. Aku pernah mendengar bahwa dia adalah putri dari pemimpin divisi non-inti. Tidak dipungkiri bahwa beberapa kultivasi dasar bisa dicapai dengan hanya mengandalkan sumber daya, sehingga tes dasar kultivasi saja tidak bisa membuktikan apapun. Tes seni bela diri dirancang untuk mengevaluasi bakat seni bela diri kultivator seni bela diri dalam praktek seni bela diri. Bahkan jika para kandidat diajar oleh seorang guru terkenal, sulit bagi mereka untuk naik ke tingkat tinggi jika mereka tidak memiliki bakat. Luo Xiu yakin dengan skornya karena dia telah menguasai ilmu pedang guntur tingkat keempat di tingkatan kesempurnaan. Untuk ilmu pedang kecepatan, itu tidak bisa dianggap sebagai seni bela diri dalam arti tertentu, melainkan teknik pembangkit tenaga. Tes seni bela diri diadakan di arena seni bela diri terbuka yang besar. Setiap kandidat akan mengambil giliran di tingkat pusat, menampilkan seni bela diri terbaik mereka. Skor akhir akan ditentukan oleh tingkat dan tingkatan seni bela diri mereka. Tapak bayangan hantu peringkat ketiga, alam sedang, 6 poin. Kandidat pertama yang mengikuti tes adalah seorang kultivator seni bela diri berusia 15 tahun di alam laut energi tingkat kedua dengan skor tes basis kultivasi 7. Tes kedua jauh lebih sulit untuk mendapatkan skor yang lebih tinggi daripada tes basis kultivasi. Luo Xiu menemukan bahwa sebagian besar kandidat berlatih seni bela diri peringkat ketiga, dengan hanya sedikit yang berlatih seni bela diri tingkat keempat. Para kandidat mengikuti tes satu persatu. Kadang-kadang seseorang yang menguasai seni bela diri peringkat ketiga dan maju ke tingkatan kelengkapan dapat menerima 7 poin. Keterampilan gerakan tingkat keempat, tingkatan kelengkapan, 9 poin. Pada saat itu, penonton riuh mendengar pengumuman ketua penguji Zhang Luliang. Tatapan semua orang tertuju ke panggung. Itu Su Ping dari kota pesona berair. Dia mendapat 9 poin pada tes pertama. Aku tidak percaya dia melakukannya dengan baik pada tes kedua juga. Hanya 3 orang yang bisa direkrut ke divisi non-inti. Sepertinya dia akan menjadi salah satu dari mereka. Dia berbakat untuk berlatih keterampilan gerakan tingkat keempat ke tingkatan kelengkapan. Tepat ketika Su Ping hendak meninggalkan panggung, kandidat lain masuk. Itu adalah Wang Kan dari kota Gunung Hujan yang imbang di posisi kedua dengan Ping di tes pertama. Penampilannya di level menarik perhatian semua orang karena Wang Kan dan Su Ping adalah sorotan dari ujian masuk. Wang Kan sedang melakukan serangkaian teknik pedang. Energi vitalnya bergejolak dan cahaya pedangnya bersinar dengan dingin dan anggun. Teknik golok tingkat keempat, tingkatan kelengkapan, 9 poin. Sekali lagi, ada seruan dari penonton. Wang Kan, yang memiliki potensi untuk bersaing memperebutkan tempat pertama dalam ujian, tampil tidak lebih buruk dari Su Ping. Dia telah mencapai alam laut energi peringkat ketiga dan berlatih seni bela diri tingkat keempat di tingkatan kelengkapan pada usia 15 tahun. Prestasi seperti itu pasti akan mengejutkan orang. Tes berjalan perlahan. Akhirnya, giliran Luo Xiu. Ketika Luo Xiu mengikuti tes, ada banyak bisikan di antara penonton. Lagi pula, Zhang Luliang, ketua penguji, ingin mendiskualifikasi dia dari tes basis kultivasi. Selanjutnya, penampilan tak terduga Lu Mengyao yang menyebabkan keributan. Luo Xiu adalah seorang jenius dari Balai Seni Bela Diri Qing Yun. Dia pasti berbakat jika dia bisa menguasai teknik kultivasi yang murni, kata seseorang sambil tersenyum. Kecuali dia bisa berlatih seni bela diri tingkat keempat di tingkatan kesempurnaan, kalau tidak, dia tidak akan bisa mengungguli Su Ping dan Wang Kan, kata beberapa orang dengan tenang. Lu Liang juga menatap Luo Xiu di atas panggung. Dia adalah orang yang paling tidak mengharapkan Luo Xiu untuk dapat bergabung dengan divisi non-inti. Klang, segaris cahaya pedang melesat dari panggung.
Itu menyebar seperti guntur dalam sekejap. Ilmu pedang tingkat keempat, tingkatan ke-sempurnaan. Ketua Balai Seni Bela Diri dari 18 kota berdiri terkejut. Bahkan pemimpin Balai Seni Bela Diri Qing Yun memandang Luo Xiu dengan tidak percaya. Dia mengharapkan Luo Xiu untuk melakukan paling tidak seni bela diri tingkat keempat di tingkatan kelengkapan. Yang mengejutkan, Luo Xiu telah menaikkan seni bela dirinya ke tingkatan kesempurnaan. Untuk mencapai tingkatan kesempurnaan, seseorang harus sepenuhnya memahami semua misteri dari serangkaian seni bela diri. Seorang ahli bela diri alam laut energi hampir tidak bisa mencapai tingkat ini. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa tingkatan kesempurnaan hanya satu tingkat lebih tinggi dari tingkatan kelengkapan. Faktanya, jarak di antara mereka sangat besar. Saat Lu Mengyao memandang Luo Xiu di atas panggung, sebuah senyum muncul di wajahnya. Orang ini selalu melakukan hal-hal yang tidak terduga. Ini, ekspresi Lu Liang mengeruh. Semakin baik penampilan Luo Xiu, semakin besar kemungkinan Luo Xiu akan mengancam Zhang Luliang di masa depan. Haha, seorang kultivator alam laut energi tingkat kedua berusia 14 tahun yang telah menguasai teknik kultivasi yang murni dan seni bela diri tingkat keempat dari tingkatan kesempurnaan benar-benar sangat langka. Tiba-tiba, tawa hangat terdengar di udara. Mengikuti suara itu, semua orang memperhatikan seorang pria parubaya dengan gaun biru berdiri di langit, memandang Luo Xiu yang ada di atas panggung.